Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon, pemirsa, dan topik yang nanti kita akan obrolkan di pagi hari ini, pemirsa, tentang menegakkan spirit hukum ya. Dan ini pemirsa berkaitan yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa nanti kita akan bedah berkaitan dengan persoalan yang menimpa Ibu Wasini, pemirsa. Nah, ini di mana sih pemirsa Ibu Wasini, kemudian kronologinya seperti apa? Nah, saya juga hadirkan keluarga atau cucu dari Ibu Wasini yang tadi saya sebutkan, bahwa Ibu Wasini ini usianya 95 tahun ya. Dan ini dilaporkan oleh seseorang nih pemirsa ke pihak kepolisian. Nah, ini persoalannya juga apa? Di sebelah saya kenalkan dulu pemirsa, ada Miranti Rusamsi, ini kuasa hukum dari Ibu Wasini. Selamat pagi Mbak Mira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Mbak Mira? Oke, terima kasih nih sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Di sebelah Mbak Mira, ini pemirsa ada cucu Ibu Wasini, ada Evi Suprapti. Selamat pagi Bu Evi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Bu Evi? Baik, alhamdulillah. Oke, terima kasih juga nih sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon ya. Saya ke Ibu Evi dulu nih sebagai cucu dari Ibu Wasini ya, pokoknya dari keluarga lah ya. Ini bisa dijelaskan kronologi terjadinya saat ini kan sedang hangat juga diperbincangkan ya, viral lah ya. Ini kejadiannya seperti apa sih kronologinya? Silakan. Jadi ini berawal di tahun 2010. 2010, Ya, oke. pada saat itu nenek saya menjual sebagian tanahnya kepada Bapak S. Kita Iya, sebut aja oke ya. inisialnya S. Gitu Bapak kan. S, oke. Ya, itu sudah ada diketahui oleh pihak desa, Mm-mm. ditandatangani dan diukur oleh pihak desa. Ini desa mana, Bu? Desa Gamel, Pak. Oh, Desa Gamel, Kecamatan Pleret. Pleret. Pleret ya, Kabupaten Cirebon. Oke. Betul. Terus itu semua untuk pembelian yang pertama sudah sah, maksudnya sesuai dengan peraturan sudah diketahui oleh pihak desa dan diukur. Kemudian yang menandatangani adalah Ibu Wasini sendiri. Dan kemudian waktu itu karena rencananya seluruh tanah itu akan dibeli oleh Bapak S. Bapak S. Sertifikat dipegang oleh beliau. Oleh Ibu Wasini? Bukan, Bapak S. Oh, sertifikat nih? Iya. Kemudian karena memang ada, dan itu juga rencananya kan kita mau dibelikan semuanya, jadi tidak ada split SHM pada waktu itu. Kemudian setelah 5 tahun berjalan, di tahun 2015 Bapak S sudah tidak bisa membeli. Akhirnya paman saya menjual tanah sebagian itu ke Ibu Y, begitu, tanpa sepengetahuan mimi saya, seperti itu. Dan pada saat pelunasan, Ibu Y juga meminta sertifikatnya dengan alasan katanya mau untuk mengukur ke desa. Tapi baru-baru ini kita tahu bahwa dari pihak desa tidak pernah ada pelaporan atau pengukuran tanah dari pihak desa untuk tanah Ibu Y. Seperti itu. Nah, selama tanah itu masih tanah yang dibeli oleh Bapak S tadi, selama masih berjalan, terus pernah disewa untuk bengkel, itu tidak pernah ada keributan apapun. Begitu dari 2000, kalau nggak salah 2017-2018, tanah itu disewa untuk bengkel sekitar 64 meter persegi ya Pak ya. Dan uang sewa bengkel tadi jatuhnya ke Bapak S karena memang tanah itu resmi punya Bapak S, seperti itu. Kemudian karena ada kendala, tanah tadi dibeli oleh Bapak SL. Tanah itu dijual ke Bapak SL. Nah, pada saat mau membuat garasi baru terjadilah keributan. Itu Ibu Y meminta tanah disuruh mundur sekitar 10 cm hari pertama. Kemudian hari berikutnya dia mau ngeklaim, akhirnya di hari ketiga dia bilang ini tanah saya semuanya. Dan di tanggal 20 atas dasar apa gitu buatannya ini sih? Karena Ibu Y, seperti yang saya bilang tadi, sudah pernah mendapatkan sertifikat dari paman saya dengan alasan tadi mau mengukur tanah ke pihak desa, tapi tidak pernah mengukur tanah. Nah, karena tadi SHM tidak pernah di-split di awal, dia merasa tanah itu dia membeli tanah semua sesuai SHM-nya. Padahal sudah diketahui orang desa, semua warga desa, bahwa tanah ini punyanya Bapak S di awal. Begitu. Itu ya awalnya, kronologinya ya. Di tanggal 24 April 2021 ini,
nenek saya terima surat undangan dari Polres bahwa dilaporkan oleh Ibu Y tadi ya. pasal penipuan tadi, seperti itu. Gitu Nah, ya. iya, setelah itu pengacara Ibu Wasini ini usianya 95 tahun? Iya, 95 tahun gitu ya. Iya, sampai sekarang ya begitu. Saat ini masih ini enggak? Masih bisa diajak untuk ngobrol apa gitu Ibu Wasini ini? Kalau diajak ngobrol bisa, cuman memang harus dibisikin. Gitu, harus ya. pelan-pelan ngomongnya seperti itu. Wah, berarti waktu di tahun awal, di tahun 2010 itu masih sehat. Masih sehat. Betul, dan berkaitan dan penjualan dan seterusnya dia paham betul gitu ya. Iya, seperti itu. Oke, tahan dulu ya. Ya. Saya ke Mbak Mira nih. Mbak Mira, ini kenapa Mbak Mira ini tertarik sih mengawal kasus Ibu Nenek Wasini ini? Kenapa? Sebelumnya memang saya ini dari awal punya visi misi, emang pesan dari papa saya, almarhum papa saya itu harus membantu orang yang susah, Pak. Tadinya mungkin saya ya terima biasa-biasa aja. Begitu saya semakin mengetahui bahwa peristiwanya adalah memang nenek ini dizolimi, ya saya semakin terdepan. Jadi adapun saya ini harus membiayai ke depannya, pihak sana kan selalu bilang sama saya akan maju terus sampai PK. Saya pun selalu bilang begitu. Jika nanti itu saya akan maju terus sampai PK, gak apa-apa dari saya yang biayai gitu. Nah, kemudian langkah yang ditempuh ya untuk membela Nenek Wasini itu seperti apa gitu? Bisa Anda ceritakan ini? Kenapa Anda tertarik, kemudian udah ayo dibela gitu akhirnya? Kenapa gitu, Mbak Mira? Oke, pada saat awalnya tuh memang saya ditawarkan kalau mau ya lapor balik gitu ya, lapor balik. Tapi saya lebih tertarik untuk keperdataannya saja, karena kalau keperdataan itu sifatnya bisa diturunkan, andai kata amit-amit nauzubillah ya, misalnya ada apa-apa sama Nenek Wasini, maka bisa diturunkan kepada ahli warisnya, bisa dilanjutkan perjuangannya. Jadi saya lebih memilih untuk keperdataannya dan fokus ke pengambilan sertifikatnya. Lebih itu ya? Ya. Oke, lebih itu. Dan hingga saat ini seperti apa gitu Mbak Mira? Saat ini masih dalam persidangan, menunggu putusan dari pengadilan gitu. Saya sih berharap putusannya baik ya, karena kalau tidak baik pun, maksudnya tidak baik itu tidak sesuai dengan harapan gitu ya? Tidak sesuai dengan harapan, ya maka saya juga akan maju terus gitu. Gitu ya. Oke, menurut Mbak Mira sendiri ya, jika kasus ini dimenangkan oleh Nenek Wasini gitu ya, maka pihak nenek ini kan wajib mengembalikan uang jual beli terdahulu, ya enggak? Yang tadi sudah disebutkan oleh Ibu Evi tadi ya. Nah, atau setidaknya ganti rugi. Bagaimana gitu? Ya. Menurut Mbak Mira? Siap. Yang perlu masyarakat tahu bahwa di dalam jual beli itu ada good faith dan ada bad faith, yaitu ada pembeli beritikat baik dan ada pembeli beritikat buruk. Pembeli beritikat baik itu menurut pasal 531 memang KUH Perdata ya, memang bahwa pembeli yang sudah mengikuti segala prosedurnya, tapi belakangan dia baru mengetahui ada sesuatu di sertifikat tersebut. Banyak yang misalnya kemarin saya juga pernah dapat klien, sertifikatnya sudah atas namanya, tapi ternyata entah bagaimana keluarga ahli waris yang lainnya ternyata belum dapat bagian waris. Dan itu kan pembeli tidak tahu. Nah, kalau pembeli yang beritikat baik, maka berhak mendapat perlindungan hukum, yaitu mendapatkan ganti rugi ataupun malah berhak mendapatkan tanahnya tersebut. Tapi di sini kita bicara dengan pembeli beritikat buruk. Pembeli beritikat buruk itu adalah pembeli yang sudah yang tidak melewati prosesnya, lalu dia tetap tutup mata dan memang ada unsur kesengajaan ya dari sini. Selain ada unsur kesengajaan, misalnya gini, ada orang awam nih yang di desa yang tidak tahu, buta huruf atau apapun, melakukan jual beli yang tidak sesuai prosedur, itu bagaimana? Itu terkecuali untuk yang seperti itu makanya peran desa memang dibutuhkan. Tapi kan di sini memang pembeli pertama pun sudah peran aktif ke desa. Nah, dan pembeli beritikat buruk itu tidak dilindungi oleh hukum loh, gitu, tidak mendapat perlindungan hukum. Jadi sebenarnya Nenek Wasini ini mulia sekali. Sampai terakhir kemarin kami berkunjung pun ke rumah ya waktu itu Mbak Mira? Ke rumahnya terakhir dengan tim saya. Bilangnya pokoknya cuman sederhana aja, cuman apa itu keinginan dari Nenek Wasini, Pak? Cuman pengennya di split, Pak. Oh, di split sertifikatnya? Sertifikatnya, karena Nenek Wasini ini tidak mau zolim sama pembeli pertama. Dan kalau misalnya dia
mau meminta kembali uang itu sebenarnya tidak ada, atau pengen minta kembali tanahnya itu tidak ada. Bahkan selama ini juga sudah pokoknya sertifikatnya pengen di-split aja ya. cuman pengen di-split aja. Tapi sebenarnya kalau kita bicara tentang rasa keadilan ya, kalau kita lihat dari Undang-Undang 1471 KUH Perdata juga, kalau sudah berbentuk akta saja, dan AJB maksudnya? ya akta Akta AJB, jual beli. akta jual beli, tidak ada salah satu ahli warisnya ada yang tidak tanda tangan, maka batal demi hukum loh. Apalagi ini belum jadi akta gitu. Dan prosedur untuk akta jual belinya itu banyak dilewatkan. Dan kalau kita bicara background dari pembeli ini, Ibu Y merupakan magister notaris sama dengan saya, gitu, dan juga istri dari aparat. Apakah mungkin dia tidak ngerti prosedurnya gitu? Jadi ini bisa dikategorikan menurut saya, dan seharusnya memang pembeli bertingkat buruk. Itu ya, masuk kategori itu ya. Kembali saya ke keluarga nih, ke Ibu Evi ya, cucu dari Ibu Wasini ya. Dengan akhirnya demikian, apalagi saya dapat informasi ini mendapatkan panggilan ya dari pihak kepolisian. Pihak keluarga sendiri bagaimana? Kaget atau bagaimana? Iya, terus terang kaget, dan Mimi juga sampai sakit. Karena kan dengan kondisi mikirin itu ya? Iya, sampai sekarang kalau saya deket dengan Mimi, pasti Mimi selalu tanya, gimana sih Nok, udah selesai belum perkaranya? Oh gitu. Dan itu ketika dapat laporan Nenek Wasini itu ke Sumber gitu? Atau bagaimana? Jadi kalau ke kantor polisi enggak, cuman waktu ke pengadilan, waktu itu Oh ini proses sudah sampai ke pengadilan? Sudah di pengadilan negeri. Nenek Wasini hadir di situ? Karena diharuskan, wajib datang. Iya, waktu itu Mbak Mira dan tim menyarankan untuk, karena kan Mimi waktu itu baru selesai sakit selama 22 hari. Baru bisa bangun, makanya kita ajak ke dokter untuk minta surat keterangan dokter. Pernyataan bahwa Mimi tidak bisa hadir. Tapi dari pihak Pengadilan Negeri Sumber menolak Mimi wajib hadir. Karena itu kita pinjam umur kursi roda. 95 tahun? Betul. Gitu. Akhirnya kita pinjam kursi roda dari desa setempat, desa Gamal. Kita berangkat ke sana, dan di situ Mimi sudah bicara langsung di depan hakim mediasi, menjelaskan. Terus saya juga sudah mewakili keluarga bahwa kita tuh nggak mau macam-macam, kita cuma mau satu split aja SHM sebagai jalan damai, udah. Gitu ya. Oke. Ini sangat mengiris sekali ya, nurani lah ya. Oke. Dan Ibu bisa ceritakan ke pemirsa nih ya, bagaimana sih awalnya ini bisa terjadi pelaporan gitu, awalnya ke pihak kepolisian dikit Kak, dulu ya Mbak Mira, terusan langsung ke kejaksaan, dan ini sampai ke pengadilan gitu. Iya, jadi yang saya dengar waktu itu begini, jadi setelah tanah itu dijual oleh Bapak S ke Bapak SL, nah mereka mau bikin garasi, kemudian ini rumah tetanggaan atau bagaimana? Karena kan tadi satu bidang tanah yang sama. Satu SHM, terus dijual 64 meter persegi dulu ke Bapak S. Kemudian yang 150 sekian itu dibeli oleh Y. Nah, otomatis kan tanah itu kan berhimpitan. Ya, nah, berdempetan ya. Betul, karena kan tadinya satu tempat yang sama. Kemudian di situ entah terjadi seperti apa, Ibu Y keluar. Minta sekitar 10 cm, itu tanah dia. Tapi oleh Bapak SL diokekan, oke lah, nggak apa-apa, dia berdamai, silahkan ambil. Kemudian besoknya dia minta lagi jadi sekitar 75 cm. Di hari ketiga dia minta seluruhnya itu punya saya. Akhirnya Bapak SL ya sebagai warga desa yang baik mengadu ke pemerintah desa. Akhirnya dipanggil oleh Pak Kuwu untuk dimediasi. Tapi ibunya tidak pernah mau datang. Tahu-taunya Mimi sudah dilaporkan ke kepolisian. Seperti itu. Oke. Dan itu kan berulang kali ke kepolisian ya, waktu itu. Nah itu belum ketemu dengan Mbak Mira waktu itu? Belum. Jadi ngikutin aja kalau diundang ke sana gitu keluarganya atau paman saya yang berangkat. Nenek Wasininya ke sana aja begitu? Bukan, tapi anak bungsunya. Jadi kan Mimi saya punya anak 6. 11 sebetulnya sudah meninggal 5 waktu kecil, kemudian yang 6 masih hidup. Di tahun 2015 sampai 2017 meninggal 5. Kemudian yang sekarang masih hidup tinggal 1. Nah, yang Bapak Sukristo tadi yang berangkat ke kepolisian. Gitu tiap dapat panggilan ya. Baik. Oke, tahan dulu ya Mbak Mira dan juga
Bu Evi dan pemirsa. Selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai komersial berikut ini. Ya, selamat pagi Cirebon, masih di hadapan Anda pemirsa, dan di segmen ini saya sudah mengundang Anda pemirsa. Silakan Anda bisa di line telepon 0231 482138, atau pemirsa bisa untuk memberikan pendapat Anda, pertanyaan Anda juga. Ini bisa melalui WhatsApp atau nomor SMS yang ada di layar kaca RCTV. Ya, silakan, saya masih untuk menunggu Anda ya, baik Anda SMS maupun interaktif langsung. Dan saya kembali ke Ibu Evi ya. Ibu Evi sebagai cucu dari Ibu Wasini ya. Waktu itu Ibu Evi dengar dari siapa ketika nenek Anda itu dilaporkan ke pihak kepolisian gitu tentang masalah ini? Ya, karena saya kan tinggal satu rumah dengan Mimi. Begitu dapat surat laporan seperti itu, kan datangnya ke rumah, Pak. Jadi saya lihat langsung. Biasanya ke desa dulu ya, kemudian orang desa nganter juga ya. Betul, biasanya begitu. Iya. Terus waktu itu laporan datang lagi ke sana yang anaknya nih ya, ya anaknya Ibu Wasini nih ke kepolisian. Ini begitu cepat banget gitu, Bu. Maksudnya ininya ya. Langsung ini kan sudah di pengadilan ya, Mbak Mira ya. Oke, saya angkat dulu nih. Halo, assalamualaikum. Halo. Ya, terputus. Halo. Nah, ada lagi pemirsa yang coba bergabung. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi Cirebon. Halo. Halo. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Cirebon ya. Iya, dengan siapa ini Pak? Saya Fahri dari Perumnas. Oke, silakan Pak Fahri, apa yang ingin Pak Fahri sampaikan? Pak, ini cukup menarik saya melihat fenomena moral aparat penegak hukum dan terkait persoalan Nenek Wasini. Saya juga ngikutin perkembangan dari beberapa media termasuk Facebook. Ini kok bisa seperti ini ya? Maksudnya bisa seperti ini gimana nih, Pak Fahri? Ya, aneh. Adakah hukum kemudian diturunkan dari seorang anak yang kemudian tanpa izin orang tua menjual tanah, kemudian bisa dilaporkan penipuan? Ini cukup aneh. Makanya barangkali di sini saya meminta kepada semua pihak, wabil khusus Nenek Wasini dan keluarga yang sabar menghadapi cobaan ini. Kemudian kepada aparat penegak hukum juga harus menggunakan nurani, karena saat ini berdasarkan perkap yang baru diutamakan restoratif justice. Iya, restorasi justice ya. Segera selesaikan saja itu di tingkatan kekeluargaan. Kenapa harus melebar dan lain sebagainya? Baik. Apalagi dipandang menurut kacamata saya secara pribadi, Nenek Wasini tidak punya salah. Tidak ada reng-rengan hukum konteks dalam. Ini apalagi usianya sudah 95 tahun ya Pak Fahri. Nah, itu tadi. Baik. Sudah 95 tahun. Kasihan. Yang sabar lah, yang sabar. Baik. Mudah-mudahan bisa melalui ini semuanya. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Fahri. Ya, di Perumnya Kota Cirebon. Oke, itu tadi ada pemirsa yang berinteraktif ya, mengomentari tentang persoalan ini atau kasus ini. Nah, Ibu kemudian ini sampai saat ini kan sudah di pengadilan, Bu. Betul. Ya, ini dari kepolisian. Ini prosesnya lama nggak sepengetahuan Ibu di kepolisian? Itu sudah sejak bulan April ya Pak ya? April 2021 ini? 2021. Terus? Dan yang saya tahu karena kan kita juga sudah melalui Mbak Mira dan tim itu sudah masuk ke Pengadilan Negeri Sumber, kelihatannya pasal di Polri-nya berhenti untuk sementara. Gitu. Sampai sekarang belum ada. Waktu itu ketika dapat undangan dari pihak kepolisian, biasanya nih maaf ya, masyarakat ketika mendapatkan undangan dari kepolisian itu nggak bisa tidur Bu malamnya Bu. Betul. Ya, aduh besok saya dipanggil polisi nih. Betul. Ada apa ini kan begitu ya? Iya kan begitu ya, kaget ya Bu ya tentunya ya. Betul. Oke, tahan dulu dan kembali ke Mbak Mira. Ini silakan tadi menjawab tadi Pak Fahri ya di ini ya di Perum. Silakan. Ya, jadi memang pada saat saya pertama kali Nenek Wasini ini menandatangani, Nenek Wasini itu masih menandatangani langsung loh, mampu menandatangani surat kuasa pada saya.
saat itu sudah berjalan proses polisinya. Jadi keluarga ini sampai nangis-nangis gitu ya, karena gimana Mbak Evi, bisa diceritain nanti biar jangan omongannya dari saya nih. Oke, gimana Mbak Evi? Silakan Bu Evi. Jadi begini, saya bersyukur sekali keluarga saya dipertemukan dengan timnya Mbak Mira sebagai lembaga yang sebetulnya saya juga baru tahu sekarang kalau ternyata polisi bilang bahwa apa namanya yang menang adalah yang pegang sertifikat. Terus kemudian itu sudah intimidasi dari pihak polisinya. Kemudian dari pihak pengacaranya mereka datang ke rumah bolak-balik untuk minta surat tanda tangan. Dari Nenek Wasini? Iya, dari pengacaranya Ibu Y datang ke rumah kita bolak-balik untuk tanya. Berapa kali itu bolak-balik? 3 kali. 3 kali. 3 kali dan selalu untuk apa gitu ke rumah? Minta surat apa namanya tanda tangan balik nama. Di awal karena paman saya kan memang orangnya polos ya, orang desa. Di awal waktu saya belum ketemu Mbak Mira, paman saya bersedia. Tapi ketika kita sudah bertemu dengan Mbak Mira dan tim, kita dijelaskan tentang hukum, akhirnya kita sudah menguasakan ke Mbak Mira dan kita sudah tidak mau menandatanganin surat apapun. Dan terima kasih dengan Mbak Mira dan tim, saya juga baru tahu bahwa timnya Mbak Mira ternyata tidak menerima apapun dari kami. Jadi saya beruntung nenek saya bertemu dengan tim Mbak Mira. Oh, waktu itu ya. Itu biasanya kan orang desa nih, aduh ada apa lagi dipanggil ke polisi gitu bahkan ya. tetangga juga bilang, ya Allah kok tega sih Mimi Was dimengkononaken. Iya pastilah ya. Wis tuwa ya. Umur 95 tahun ya. Bahasanya karo wong dewek. Karo wong dewek jetegel ya. Pasti begitu ya. Ini ada WhatsApp dulu yang masuk nih ya. Yang masuk nih ya Mbak Mira dan juga Bu Evi. Selamat pagi Cirebon, selamat pagi untuk Mbak pengacara. Ini yang ditempuh sama Mbak pengacara ini sudah tepat sekali, menyisir fakta perdatanya katanya ya. Kemudian karena menurut saya itu lemah sekali kekuatan hukumnya. Yang melaporkan Ibu Wasini itu, yang nenek 95 tahun. Selamat berjuang untuk Mbak pengacara, kebenaran ada di pihakmu, dari Bapak Eeng Suherman, warga desa Arjawinangun. Nah, ini juga dari sana nih, dari Arjawinangun. Ya, kemudian ini satu lagi yang masuk ya, satu lagi yang masuk, WhatsApp yang masuk, spirit penegakan hukum. Sebelum dunia kiamat, hukum harus ditegakkan. Hukum milik semua orang. Hukum bukan milik orang kaya, pejabat, atau orang terkenal. Mestinya penegak hukum harus adil untuk semua pihak. Ini dari Kasmad di Arjawinangun juga. Iya di Arjawinangun. Saya terkenal di Arjawinangun. Ya karena memang bapaknya dari sana ya. Iya. Oke. Dan Mbak Mira, ini tadi ada Pak Fakhri di Perum. Ini kayaknya punya keinginan, punya asa tadi Pak Fakhri. Menurut Mbak Mira? Iya, jadi begini Pak, perlu diketahui mungkin dari tadi belum disebut ya bahwa transaksi Ibu Y ini kepada anaknya Bu Wasini yang sudah meninggal. Sudah meninggal ya? Sudah meninggal ya. Jadi menurut pasal 30 KUH Perdata juga bahwa tidak bisa seorang anak meminta waris kalau ibunya belum meninggal. Jadi harusnya pada saat prosedur itu kan memang ditempuh minimalnya itu yang pertama banget adalah pembagian keterangan waris dulu. Setelah itu baru surat kuasa jual, meskipun itu masih milik bersama loh, harus surat kuasa jual dan semua harus tanda tangan. Jadi pada saat ada intimidasi, menurut keluarga diintimidasi ya dengan bahasa seperti itu karena kan orang ngomong hukum. Jadi saya langsung bilang Mengkat tidak perlu datang ke kepolisian dan juga tidak menandatangani apapun. Bahkan saya memang menghubungi pihak pengacara lawan untuk saya tidak mengizinkan klien saya menandatangani apapun. Jadi saya sih sebenarnya berharapnya ini kan lama saya jalani sendiri nih. Saya dari bulan April katanya. Tapi yang ketika Mbak Mira tangani bulan Mei ya mungkin ya, karena udah berjalan polisi itu udah berjalan dulu. Baru saya menggugat ulang di perdatanya gitu. Jadi saya tuh waktu itu hanya memviralkan bukan memviralkan ya, maksudnya sendiri aja, hanya pasti saya juga dengan kode etik di sosmed saya bahwa saya sedang memperjuangkan nenek-nenek 95 tahun, karena yang kita tahu banyak di Indonesia ini banyak nenek-nenek yang dipenjara tanpa alasan yang betul, alasan yang kuat banget gitu kan. Jadi kita sekarang bicaranya bukan lagi ini, tapi
tapi kemanusiaan gitu Iya, kan. kemanusiaan ya. Dan saya pokoknya tuh lebih dilihat ke kemanusiaannya lah ya. Betul. Jadi seharusnya memang tidak nunggu viral dulu gitu kan. Makanya Kalau ini sudah viral ya. udah viral. Iya, Jadi seharusnya bener lah kalau Kapolri sekarang tuh lagi memperhatikan banget masalah no viral no justice. Itu ya karena memang sekarang ini seperti itu baru diperhatikan kalau sudah viral Ya, gitu, Mas. Seharusnya nggak begitu gitu kan. Itu ya. Baik. Nah, ini ya. Kemudian Ibu Evi, ya, bagaimana proses Alma hingga bisa didampingi oleh pengacara, padahal diketahui ya kantor pengacara Nenek Wasin ini bukan dari lembaga bantuan hukum gitu. Itu awalnya gimana bertemu dengan Mbak Mira itu? Awalnya ya bersyukur karena kan tanah kami kan tanahnya Pak S itu dibeli oleh Pak SL. Terus kita juga saya otomatis bertanya dong, karena kan saya tidak mengerti hukum. Akhirnya kita bicara, cobalah kita cari, akhirnya kita disarankan untuk ketemu dengan Mbak Mira. Itu siapa yang menyarankan? Pak SL. Oh, Pak, iya. Seperti Untuk itu. ngobrol aja dulu gitu ya? Iya, untuk supaya ada pencerahan seperti itu. Dan akhirnya ya alhamdulillah Mbak Mira dan tim semuanya mengerti. Oke ya. Bu Evi, ini bagaimana dengan Nenek Wasini sendiri yang diadukan itu saat ini? Apakah juga kadang ingin begini gitu ya, Mbak Mira, ingin bagaimana hasilnya saat ini atau itu? Betul. Ingin tahu nggak itu? Setiap kali ketemu itu pasti selalu tanya itu sudah selesai atau belum. Terus habis gitu kenapa sih kok alot pisan? Iya. Itu istilahnya tego pisan karo Iya, Mimi. tego, Wong cilik kudrako karo wong tuo. Iya, Seperti iya, itu. Kata Mimi, kalau memang misalkan kalau jalur hukum Mimi nggak bisa, ya udahlah Mimi mungkin sumpah pocong aja hukum adatnya gitu. Jadi sudah sampai seperti itu, wis pegel. Wis gelem lah sumpah pocong nggak ya? Wis pegel gitu. Oh iya, itu kita dapat bayangkan ya, Iya. proses-proses sampai bolak-balik ke kepolisian kemana gitu ya. Iya. Oke, dan Mbak Mira, bagaimana jika kasus ini tidak dimenangkan oleh Nenek Wasini gitu? Iya. Kalau sampai kami tidak menang ya, saya juga sebetulnya kalau menang juga karena saya udah diwanti-wanti sama pihak sana bahwa mereka akan maju terus sampai PK ya. Peninjauan kembali ya PK ya? Ya kan nanti ada banding, ada kasasi gitu. Seharusnya tidak usah gitu. Harusnya ayolah gitu, kita duduk bersama. Sekarang gini, pada saat ditawarkan kepada Bapak SL itu kan dengan harga 270 juta. Tapi Ibu Y ini membeli 250, artinya sudah dengan harga yang wajar. Bahkan dari rentang waktu 2010 sampai ke 2015 itu bukannya naik loh harga tanah, malah jadi turun. Gitu. Dan dijual belikan juga mereka hanya punya kwitansi dengan anaknya Ibu Wasini yang almarhum gitu. Jadi seharusnya itu hanya kwitansi. Gitu. Jadi yang dulu pernah dipaksakan untuk menandatangani, ternyata saya lihat judul suratnya hanya untuk pengambilan sertifikat di BPN loh. Ngapain ngambil sertifikat di BPN sebenarnya? Jadi sudah membeli dengan harga wajar gitu kan, malah harganya di bawah pasaran. Tapi kan sebenarnya nenek ini kerugiannya banyak. Cuman nenek ini tuh nggak mau meributkan karena ini bersangkutannya dengan anaknya yang sudah almarhum loh. Jadi barangkali almarhum ini sulit di sana. Baik. Jadi udah mau mengikhlaskan sebetulnya. Cuman ya sampai teman-teman saya dengar ada yang mau mengumpulkan uang karena sebenarnya kan nenek ini tidak menikmati uangnya. Jadi ayo deh kita kumpulin receh demi Nenek Wasini. Baik. Dia kalau memang tidak dapat ganti tanahnya gitu kan, tidak dapat apa-apa, ayo kita berikan gitu sebagai ganti rugi beban moral juga. Baik. Oke, tahan dulu ya, Mbak Mira dan juga Bu Evi, dan pemirsa. Selamat pagi, Cirebon akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Terima kasih, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di segmen ini saya masih membuka Anda kembali. Silakan Anda masih bisa di line telepon 0231 48 21 38. Silakan Anda pemirsa bisa interaktif, bisa SMS dan juga bisa ke nomor WhatsApp. Dan pemirsa, di segmen ini saya juga hadirkan ada Ketua Laskar Merah Putih atau LMP Kota Cirebon, ada Dr. Andes Rianto WH. Selamat pagi Kang Rianto. Assalamualaikum. Selamat pagi Kang. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Kang Rianto? Siap.
Oke, ini lama nggak ketemu juga ya? Oke, oke. Lumayan lama. Oke. Siap. Oke, dan saya ke Kang Rianto nih. Kang Rianto, ini tadi perbincangan sebelum Kang Rianto ada Ibu Evi Suprapti ya. Ini cucu dari Ibu Wasini atau Nenek Wasini ya. Umur 95 tahun, Nenek Wasini ini. Nah, Anda melihat seperti apa ini? Persoalan ini? Kalau saya lihat dari permasalahan dan persoalan ini, apa yang pertama izin saya apresiasi dulu kepada tim pengacara yang memberikan luar biasa tenaga pikiran dan waktunya untuk tentunya penegakan hukum atas Ibu Wasini ini tadi. Nenek 95 tahun? Iya, betul. Oke. Kalau saya melihat ini, kalau memang ini sampai pada titik kulminasinya, sampai titik puncak, bahwa ini nanti pihak mereka akhirnya dengan sesuatu dan lain hal dimenangkan, ini menjadi presiden buruk atas penegakan hukum khususnya di Kabupaten Cirebon. Maka saya bukan hanya prihatin melihat hal ini. Kok ironis sekali? Miris banget. Miris banget. Oke, miris ya. Jadi saya pikir ini saya mengantok pintu hati. Wabil khusus kepada pihak kepolisian Kabupaten Cirebon. Dan ini sudah sampai ke pengadilan loh, Kang? Iya, ini kan berbeda. Artinya ada kasus perdata dan kasus pidananya. Jadi kalau kasus perdata ini saya minta kepada pihak majelis yang terhormat untuk lebih arif bijaksana melihat permasalahan ini. Iya, itu tadi Mbak Mira itu dari sisi kemanusiaan ya. Betul. Ini nenek sudah 95 tahun gitu ya. Betul. Jadi saya pikir itu artinya bahwa pihak majelis untuk memberikan sebuah aspirasi yang luar biasa dan memang harus menegakkan hukum setegak-tegaknya dan seadil-adilnya. Baik. Oke, tahan dulu ya. Siap. Kang Rianto, dan kembali saya ke Mbak Mira. Mbak Mira, ini bisa sampai nyambung dengan Kang Rianto, Ketua Laskar Merah Putih Kota Cirebon. Dan ke depan, apa yang akan dilakukan oleh Mbak Mira nih untuk terus mendampingi Nenek Wasini atau bagaimana? Silakan. Saya juga sebelumnya berterima kasih sama Kang Rianto. Siap. Ya, memang kita kalau praktisi hukum atau pengacara itu banyak berkawan hanya misalnya kumpul ngobrol gitu kan. Saat itu ternyata mengikuti perkembangan Nenek Wasini dan malah menawarkan diri untuk datang ke setiap pengadilannya. Makanya saya selalu didatangi gitu pada saat pengadilannya gitu. Terus bahkan Laskar Merah Putih ini benar bareng sama saya ikut semangat itu, jadi saya juga jadi semangat kembali ya, berlipat ganda ya. Tadinya kan mungkin saya karena ya saya perempuan kan ya, jadi ada tetaplah khawatir gitu. Bahkan Laskar Merah Putih juga ingin pokoknya kalau sampai kalah ya bagaimana lah, Pak? Iya, gitu, oke. Seperti itu. Mbak Mira, saya senang sekali. Oke. Dan ini di pengadilan ini sudah sampai tahapan mana? Apa tinggal putusan saja atau bagaimana gitu, Mbak Mira? Ya, ini memang tinggal menunggu putusan saja. Tinggal menunggu putusan. Tapi saya juga manakala kita yang menang atau yang kalah, kayaknya agak sulit nih endingnya. Makanya kalau misalnya ternyata dimenangkan dari pihak kita, silakan kita buka restorasi justice itu ya. Maksudnya supaya silakanlah kalian maunya seperti apa sama kita. Kita juga bukan Nenek Wasini ini bukan orang yang serakah mau ambil lagi atau segala macam. Ini cuma pengen di-split aja ya. Di-split aja, tapi karena mereka nggak mau dan mereka malah melaporkan kepada polisi. Ini melaporkan ke polisi itu pidana loh, penipuan. Menipunya dari mana? Harusnya aparat juga, mohon maaf ini aparat sebelumnya, seharusnya menolak laporan itu. Kan buktinya langsung dibawa bahwa kwitansinya dengan siapa, dengan anaknya, tidak ada kuasa jual ya kan. Harusnya demi hukum tidak diterima. Harusnya gitu ya kan. Jadi saya kalau memang kami yang memenangkan, mohonlah jangan banding gitu. Jangan banding, ayo kita duduk bersama aja. Iya. Tapi kalau selesaikan dengan kekeluargaan ya. Selesaikan dengan kekeluargaan. Tapi jika mana dimenangkannya oleh pihak sana, saya maju paling pertama.
Oke, baik. Bahkan harus kalau Ya. saya biayai sendiri. Baik, Gitu. oke, luar biasa ya. Ya. Oke, dan ini ada WhatsApp lagi yang masuk ya, Kang Siap, Rianto siap, dan Kang, siap, Bu Mira. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon. Saya berikan apresiasi yang tinggi untuk Ibu pengacara yang dengan sukarela membantu kasus Nenek Wasini ya. Terus berjuang Bu, semoga Allah membalas dengan ganjaran setimpal dan memudahkan segala langkah-langkah hukum Ibu. Tegakkan keadilan seadil-adilnya hukum di negeri ini. Bravo RCTV ini dari WhatsApp dari Nisa di Kedawung ya. Dari Nisa di Kedawung. Oke, dan kembali saya ke Mbak Mira. Mbak Mira, ini di saat pengadilan ya memanggil Nenek Wasini ya. Nah, ini Nenek Wasini hadir berapa kali di pengadilan itu? Pada saat mediasi itu memang hakim mediator sudah memberi kesempatan untuk lewat virtual, ya kan? Karena memang saat itu pandemi lagi kencang-kencangnya, ini umurnya sudah rentan dan 95 tahun. Tapi dari pihak sana kami tidak mau diadakan mediasi kalau tidak hadir. Jadi Nenek Wasini itu pakai kursi roda, saya minta tim saya untuk jemput, berdiri sendiri dan dengan lantang dia ngomong gitu. Oh, di pengadilan tuh? Di pengadilan tuh. Jadi masih ingatannya masih tajam dan masih ngomong dengan lantang saja gitu. Jadi kan ya Allah gitu. Dan terakhirnya saya sampai ditepuk gitu Nenek Wasini sama pihak sana. Nenek yang sehat ya katanya supaya bisa menyelesaikan kasus ini sampai selesai. Makanya saya pilih perdata Mas karena supaya kalau sampai terjadi sesuatu sama nenek, saya bisa meneruskan perjuangannya kepada ahli warisnya. Baik. Kang Rianto ini sampai hadir ke pengadilan. Usia Nenek Wasini yang sudah 95 tahun. Pendapat Anda? Sekali lagi saya sampaikan bahwa, saya ulangi lagi bahwa ini harus benar-benar dari pihak penegak hukum dan pihak penyidik untuk benar-benar bekerja Dan juga melihat sebetul ininya ya. Betul. Jadi saya ingin menyambung apa kalimat kata Ibu pengacara tadi, bahwa kalau ini sampai tidak signifikan hasilnya, maka kami Laskar Merah Putih dengan sukarela untuk turun ke bawah sekalian pun. Backup penuh. Betul. Maka sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa pihak penyidik penegak hukum agar benar-benar melihat kasus ini betul ini ya, agar jadi sebuah momentum baik untuk penegakan hukum yang ada di Kota Cirebon dan di Kabupaten Cirebon khususnya. Jadi saya pikir itu, Jadi sampai turun ke bawah pun sampai ke jalan berdiri tegak untuk menegakkan ini. Kami Laskar Merah Putih siap. Oke. Dan harapan dari Mbak Mira sendiri. Ya, harapan saya tetap seperti tadi yang sering saya ceritakan ya, bahwa sudahlah gitu, selesaikan ini dengan baik-baik. Karena justru malah dari pihak kita loh yang selalu meminta untuk mediasi, untuk ketemu, untuk ngobrol, tapi yang selalu di blok gitu ya kan. Jadi tolong kita masih bisa dengan kepala dingin. Andai kata kami menang pun, tolonglah nggak usah banding gitu. Toh memang pihak sana pun bukti-buktinya lemah. Baik itu. Harapan Kang Rianto singkat saja. Harapannya pertama adalah kepada keluarga Nenek Wasini adalah diberikan ketabahan yang luar biasa atas kasus ini. Mudah-mudahan dapat jalan keluarnya. Dan harapan saya sekali lagi kepada seluruh penegak hukum di khususnya Kabupaten Cirebon untuk sekali lagi menegakkan hukum yang sebenar-benarnya dan seadil-adilnya. Saya pikir demikian. Oke, terima kasih Kang Rianto. Siap, sama-sama. Mbak Mira tadi ya, Ibu Evi sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon ini, mudah-mudahan berhasil ya Mbak Mira, Kang Rianto dan tadi Ibu Evi dan pemirsa. Mohon maaf, ini ada beberapa WhatsApp yang belum saya baca. Pemirsa sudah interaktif langsung, juga saya aturkan terima kasih. Yang sudah SMS, WhatsApp juga saya aturkan terima kasih. Dan demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.